Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasaikur Rahman, NIM 1021901141. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah qawaid fikih. Sejarah qawaid fikih ada 3 fase. Yang pertama fase pembentukan, yang kedua fase perkembangan, yang ketiga fase penyempurnaan. Yang pertama ada periode awal atau periode Rasulullah. Dalam periode ini dikonklusikan bahwa ternyata benih-benih qawaid fikih telah ada sejak zaman risalah Rasulullah SAW. Sekalipun dalam era ini Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menanyakan hal tersebut dalam kaidah. Namun dari pelafadznya ditemukan oleh ulama bahwa Rasul pun mengeluarkan kaidah, bahkan dari matan hadis yang beliau ucapkan. Imam-imam mujtahid kemudian melakukan pengembangan terhadap nusus yang bermakna general. Secara tidak langsung banyak hal yang diucapkan oleh Rasulullah yang memiliki esensi qawaid fikih. Di antaranya adalah innama amalu binniyat, pekerjaan tergantung pada niat. Dalam hadis tersebut para ulama menjadikan sebagai sumber kaidah dalam qawaid fikih karena berlafaz ringkas namun bermakna luas. Selanjutnya periode tabi'in. Dalam perkembangan qawaid fikih tertuang secara berserakan kitab-kitab fikih. Ditemukan adanya qawaid fikih yang tertuang di dalam kitab Imam Syafi'i Al-Juz 1, di mana keberadaannya berada suatu ketentuan furu'iyah yang diikutsertakan di dalamnya usuliyahnya. Padahal umumnya usuliyah itu merupakan kedabit fiqhiyah, bukan qawaid fikih. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa qawaid fikih dan dabit fikih itu telah ada keberadaannya di berbagai kitab, terutama kitab Al-Raj, Al-Asl, dan Al-Um sejak abad kedua dan ketiga Hijriah, dan kitab-kitab tersebut dijadikan sumber pokok perumusan qawaid fikih pada periode selanjutnya. Periode kedua atau masa perkembangan. Dalam periode kedua ini dimulai pada abad keempat Hijriah atau 10 Masehi sampai pada akhirnya kompilasi hukum Islam di masa kerajaan Turki Utsmani atau abad ke-13 Hijriah yang di dalam tarikh tasrikh disebut dengan taklid. Era ini juga menjadi awal masa di mana bidang fikih mulai mengalami dikotomi dalam kemasan madhab. Pembukuan terhadap fikih madhab tertentu dirasa cukup menjadi penenang bagi setiap orang saat itu untuk merujuk kepada bacaan tertentu, seolah-olah era ijtihad sudah mati secara total pada masa itu. Namun berkembangnya persoalan-persoalan baru ternyata tak mampu menjawab oleh kitab-kitab madhab. Ulama-ulama pun bangkit untuk membuat kumpulan kaidah yang diharapkan dapat menjaga hukum dan fatwa ulama dari teori yang salah. Di antara yang memulai kodifikasi terhadap qawaid fikih adalah yang pertama Imam Abu Hasan Al-Karti dengan kitab Usul Al-Karashi. Yang kedua Abu Zaid Al-Dabusi menyusun kitab At-Tasisun Nadar. Yang ketiga Abu Thohir Ad-Dibas menyusun 17 kaidah yang dipergunakan Karashi menjadi 37. Yang keempat Imam Abil Laits As-Samarhandi dengan kitab yang terkenal hingga saat ini yaitu Taksisun Nadir. Memasuki abad ke-7 dan 8 Hijriah terlihat bahwa qawaid al-fiqhiyah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan banyak yang menjuluki masa keemasan kodifikasi untuk bidang ini. Semakin luas kemunculan dari setiap madhab yang menyusun dan mengklasifikasikan
qawaid al-fiqhiyah menjadi bab tertentu dalam dan kemudian sampai pada puncak keemasan di abad ke-10 Hijriah. Dengan ini ditandai munculnya kitab Asy-Sya'ban wal Nadhair karya Jalal al-Din al-Suyuti sebagai salah satu kitab qawaid al-fiqhiyah terbaik yang sedang dibahas. Dalam buku ini sedangkan ulama yang pertama memulai menulis qawaid fikih pada periode ini adalah Karasi dan Dabusi dari kelompok madhab Hanafi. Selanjutnya, periode ketiga atau masa penyempurnaan telah terkumpul dan terkodifikasi dalam kitab tersendiri untuk bidang qawaid al-fiqhiyah. Namun, bukan berarti qawaid fiqhiyah telah menyatakan sempurna. Langkah-langkah penyempurnaan dilakukan ketika disusun Majalal al-Ahkam al-Adiliyah oleh Komite Lajnah atau Fuqaha pada masa Sultan Al-Ghazi Abdul Aziz Khan Al-Utsmani pada tahun 1861 sampai 1876 Masehi pada akhir abad ke-13 Hijriah. Majalal al-Ahkam al-Adiliyah ini menjadi rujukan lembaga-lembaga peradilan pada masa itu. Kitab Majalat al-Ahkam al-Adiliyah yang ditulis dan dibukukan setelah diadakan pengumpulan dan penyeleksian terhadap kitab-kitab fikih adalah suatu prestasi yang gemilang dan merupakan indikasi dan kebangkitan fikih pada masa itu. Para tim penyusun kitab itu sebelumnya telah mengadakan penyeleksian terhadap kitab-kitab fikih, lalu mengkonstruksinya dan bahasa undang-undang yang lebih bagus dari sebelumnya dari era itu. Kemudian qawaid al-fiqhiyah tersebar luas untuk menjadi landasan utama proses pengambilan hukum. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.